Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 30 April 2025 akan dilaksanakan ujian tertutup dengan judul Strategi Pengembangan Manajemen Mutu Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter dan Mutu Lulusan Siswa di SMK Muhammadiyah DKI Jakarta dengan nama Promovendus Izzati dengan nomor pokok 2018-899-00008 di bawah bimbingan promotor yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suhendar Sulaiman MS dan co-promotor Dr. Saiful Bahri LCMA. Insya Allah akan dilaksanakan ujian tertutup dengan Dewan Penguji. Pertama, Dewan Penguji Eksternal yakni Profesor Dr. Rusmin Tumanggor. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Prof. Dengan catatannya juga sudah sangat lengkap. Dan juga insya Allah akan diuji oleh Ibu Dr. Oneng Nurul Bariyah yang mudah-mudahan dalam perjalanan menuju lantai 2. Dan yang ketiga oleh Bapak Dr. Ahmad Suryadi Naomi. Alhamdulillah sudah hadir dan sebenarnya juga akan diuji oleh ibunda kita, cuma kebetulan Ibu Profesor Dr. Masito mendadak sakit pagi tadi dibawa ke IGD, gitu. Mudah-mudahan beliau segera sehat, gitu kan, dan dipulihkan sedia kala dan bisa sama-sama nanti bersama-sama kita dan insya Allah nanti bisa melakukan ujian susulan dengan beliau, gitu kan. Nah, kita buka ujian tertutup ini ya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kepada Promovendus untuk mempresentasikan ya disertasinya tidak lebih dari 20 menit. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Penguji 1 Profesor Dr. Herlina Bahar MA. Yang kedua Promotor Penguji 2 Profesor Dr. Suhendar Sulaiman MS. Yang ketiga yang terhormat Penguji 3 Promotor Dr. Saiful Bahri LCMA. Yang keempat penguji dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Dr. Rusmin Tumanggor MA. Yang kelima yang terhormat dosen UMJ Profesor Dr. Masito MA yang nanti insya Allah saya akan berkonsultasi dengan beliau. Yang keenam penguji dosen UMJ Dr. N. Oneng Nurul Bariyah MAG. Yang terakhir adalah yang terhormat penguji ketujuh dosen UMJ Dr. Ahmad Suryadi MPD. Izinkan saya akan mempresentasikan PPT saya tentang berjudul Strategi Pengembangan Manajemen Mutu Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter dan Mutu Lulusan Siswa SMK Muhammadiyah Jakarta. Dalam PPT ini terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, yang kedua kajian teoretik, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Nah, di dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang, yaitu salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi dalam bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah sebagai usaha untuk dilakukan
meningkatkan mutu pendidikan maksimal. Misalnya pengembangan kurikulum tradisional dan lokal, meningkatkan kemampuan guru melalui pendidikan, pelatihan, pengadaan buku dan pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu manajemen sekolah atau madrasah. Itu berdasarkan sumber dari BINUS 2019. Latar belakang yang lain yaitu Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta sebesar 7,18% pada Agustus tahun 2022 dan angka tersebut tercatat menurun 0,82 poin dibandingkan pada Februari 2022 sebesar 8%. Jika perbandingan dengan periode yang sama sebelumnya, TPET di ibu kota juga terpantau menurun 1,32% poin pada Agustus 2021. TPT di Jakarta mencapai 8,50%, tren di dalam presentasinya di ini. Ya, yang secara ininya. Memang kita masih di sini. Ya. Oh ya, silakan lanjutkan. Ya, TPT di Jakarta berfungsi cenderung menurun. Ini berdasarkan pada statistik BPS di tahun 2022. Fokus dan subfokus penelitian, apa saja faktor-faktor strategis pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam. Yang kedua, apa saja unsur-unsur dan faktor-faktor strategis pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam. Yang ketiga, apa saja indikator-indikator pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam. Yang keempat, bagaimana jejaring dan pengembangan mutu pendidikan Islam. Perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dibatasi dengan sebagai berikut. Belum adanya strategi manajemen mutu pendidikan yang baik. Yang kedua, mencari faktor-faktor yang strategis dalam model pengembangan mutu pendidikan Islam. Yang ketiga, mencari indikator-indikator pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam. Yang keempat, mencari adanya jejaring yang jelas antara faktor-faktor pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam. Tujuan dan manfaat penelitian itu berdasarkan pengembangan konteks penelitian di atas, maka tujuan dari manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis dan mensintesis faktor-faktor strategis manajemen mutu pendidikan Islam di SMK Muhammadiyah di DKI Jakarta. Yang kedua, menganalisis unsur faktor strategis dalam model manajemen mutu pendidikan Islam di SMK Muhammadiyah di DKI Jakarta. Yang ketiga, menganalisis indikator pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam di SMK Muhammadiyah di DKI Jakarta. Yang keempat, menganalisis model networking yang jelas antara faktor-faktor pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam di SMK Muhammadiyah di DKI Jakarta. Kemudian ada kajian teoretik yaitu strategi pengembangan manajemen mutu. Manfaatnya yaitu ada secara teoritis dan praktis. Ya, kajian teoritis itu strategi manajemen mutu pendidikan. Yang kedua, kecerdasan emosional. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Strategis pengembangan mutu pendidikan Islam, serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengamatan lingkungan, perumusan strategi, penerapan strategi dan evaluasi strategi yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam sehingga siswa-siswi memiliki pemahaman religius dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan strategi manajemen permasalahan yang terjadi di sekolah antara lain rendahnya profesionalisme guru, rendahnya motivasi siswa, kurang optimalnya sumber daya manusia, rendahnya kedisiplinan guru dan siswa, rendahnya standar kompetensi kelulusan siswa, kurang efektifnya proses pembelajaran yang kurang efektif dan efisien,
pengelolaan anggaran, proses kurangnya fasilitas dan permasalahan lain yang sering terjadi di lingkungan sekolah dapat diminimalisir bahkan diatasi. Berdasarkan hal itu, maka strategi manajemen menjadi sangat penting yang harus dimiliki oleh suatu organisasi, yaitu sekolah. Peran serta paling urgen juga terletak pada kepala sekolah yang mempunyai kedudukan yang strategis dan krusial dalam tugas yang wewenang melekat pada kedudukan seorang kepala sekolah. Kualitas sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Itu berdasarkan Lestari 2019. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sebagai kapasitas untuk mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, untuk memotivasi diri kita sendiri, dan untuk mengelola emosi dengan baik pada diri kita sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Kecerdasan spiritual. Yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual adalah kemampuan yang sempurna dari perkembangan akal budi untuk memikirkan hal-hal di luar alam materi yang bersifat ketuhanan, yang memancarkan energi batin untuk memotivasi lahirnya ibadah dan moral. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan, yaitu salah satunya ada Miftah Syarif Hamzah dan Musofik dari Universitas Islam Riau yang melakukan penelitian dalam jurnalnya yang berjudul Pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Pelajaran PAI di SMK Hasanah Pekanbaru pada tahun 2016 membuktikan bahwa pendidikan karakter perlu diupayakan dan diimplementasikan atau diterapkan pada jalur pendidikan formal, bahkan pendidikan informal dan non-formal, walaupun para ahli berbeda pendapat tentang pendekatan dan cara pendidikannya. Di lain penelitian yang relevan yaitu Jamali Lafode, kemudian ada dari disertasi Soha yang berjudul Manajemen Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Mutu Lulusan Studi Multikasus di MA Dakwah Islamiyah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian disertasi yang relevan untuk menopang penelitian ini adalah Maulidah Hayatina yang berjudul Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Karakter Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kalimantan Selatan, dan Pasca Sarjana UIN Antasari Pendidikan Agama Islam Banjarmasin yang melakukan penelitian yang menemukan sebuah model evaluasi pendidikan karakter mata pelajaran pendidikan agama Islam pada SMA pada tahun 2019 dengan menggunakan model efek KPI. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian yaitu yang pertama yaitu metode dan prosedur penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif atau descriptive research atas data kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan fakta lebih mendalam tentang strategi pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam dalam pembentukan karakter mutu lulusan siswa SMK Muhammadiyah di DKI Jakarta. Gambaran dan fakta tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode ANP, Analytic Network Process, untuk melihat sisi modelnya bagi pemerintah dan masyarakat. Itu berdasarkan Suhaimi 2002. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SMK Muhammadiyah di DKI Jakarta, dan waktu penelitian lapangan dilakukan pada Mei dan sampai Agustus 2023 di 4 wilayah SMK dengan berakreditasi A. Latar belakang penelitian: Sekolah Menengah Kejuruan SMK sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia terampil dan siap kerja, tentunya dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak luar sekolah dalam rangka menyelaraskan program sekolah melalui kerjasama dengan dunia usaha, industri. Bentuk kerjasama SMK dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan sistem ganda yang dikembangkan dalam peningkatan relevansi sekolah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja. Data dan sumber data.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Menurut Hasan, data primer adalah data yang diperoleh oleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini dapat dari sumber informan yaitu individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini diantaranya catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dari bahan pustaka, literatur, peneliti terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data, yaitu kualitas alat atau instrumen pengambilan data atau alat pengukuran, dan kualitas mengambil data. Kualitas yang berkenaan dengan alat pengumpulan data berhubungan dengan validitas dan reliabilitas. Semakin valid dan reliable alat pengambilan data, semakin valid, reliable datanya. Sedangkan kualitas data si pengambil data berhubungan dengan kesesuaian kualifikasi peneliti dengan alat yang digunakan untuk mengambil data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan datanya sebagai metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data. Penelitian ini merupakan penelitian analitis kualitatif di mana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandang yang diwakili oleh para pakar dan praktisi pendidikan terkait strategi pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam dalam pembentukan karakter dan mutu lulusan siswa SMK Muhammadiyah di DKI Jakarta. Alat analisis ini yang digunakan adalah metode ANP, pendekatan jaringan pengaruh, dan diolah dengan menggunakan software Super Decision 2.6 serta MS Excel. Validitas data. Pemilihan responden pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling atau sengaja dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan dan strategi pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam dalam pembentukan karakter mutu lulusan siswa SMK Muhammadiyah di DKI Jakarta. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang dengan pengembangan kompeten dan mewakili keseluruhan populasi. Dalam analisis ANP, jumlah responden tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menguasai dan ahli bidangnya. Oleh karena itu, responden dipilih dalam survei ini ada orang atau pihak yang terdiri dari para pakar, peneliti, pendidikan, dan praktisi yang berkecimpung dalam mutu pendidikan. Hasil penelitian yaitu pertama adalah gambaran umum terhadap latar belakang penelitian, kemudian temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian. Gambaran umum latar penelitian di SMK Muhammadiyah 1 itu jurusannya adalah teknik instalasi tenaga alih listrik dan teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, itu berakreditasi A yang beralamat 3 Garuda nomor 33 Kebayoran. Yang kedua SMK Muhammadiyah 4 Jakarta, jurusannya teknik komputer dan jaringan, bisnis daring dan pemasaran, otomasi dan tata kelola perkantoran, dan akuntansi keuangan lembaga, juga berakreditasi A. Di Jalan Anggrek dari Murni, Blok B dan C, Kemanggisan, Jakarta Barat. SMK Muhammadiyah 6, akuntansi dan keuangan lembaga. Dia beralamat di Jalan Magdalan nomor 20 Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Dia jurusannya akuntansi dan kelembagaan dan berakreditasi A. Yang terakhir SMK Muhammadiyah 9 Jakarta, kompetensi kalian desain komunikasi visual manajemen perkantoran, akuntansi lembaga keuangan, yang berlokasi di Perguruan Muhammadiyah Jalan Panjang Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Itu juga berakreditasi A. Temuan penelitiannya yaitu
Setelah melakukan interview wawancara secara mendalam dengan informan, peneliti dan kajian kepustakaan melalui penelusuran literatur yang terkait dengan kajian penelitian, maka dibuat dekomposisi masalah yang merupakan proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dekomposisi masalah berarti menguraikan masalah agar menjadi lebih sederhana sehingga mudah dipahami, di mana hal tersebut dapat dikonsumsi dalam sebuah model agar dapat memberikan kemudahan bagi peneliti maupun responden dalam memahami masalah strategi pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam dalam pembentukan karakter mutu lulusan siswa SMK Muhammadiyah di DKI Jakarta. Setelah melakukan komposisi masalah, maka diperoleh kerangka analisis masalah memiliki 9 buah cluster, yaitu pertama ada aspek yaitu memiliki 3 elemen: masalah sekolah, masalah mutu pendidikan, dan masalah peserta didik. Masalah sekolah memiliki 4 elemen: pengawas jarang datang, administrasi guru, dan sarana prasarana dan literasi. Yang ketiga, masalah mutu pendidikan memiliki 4 elemen, yaitu ritual ibadah madol, 15 surah, membaca Al-Quran, dan waktu. Yang keempat, masalah peserta didik memiliki 4 elemen, yaitu kurang minat, dana, latar belakang beragam, dan lingkungan. Yang kelima, aspek solusi memiliki 3 elemen, yaitu aspek solusi sekolah, mutu pendidikan, dan masalah peserta didik. Solusi sekolah memiliki 4 elemen, yaitu penambahan pengawas, simple, ditambah, dan upgrade. Solusi mutu pendidikan memiliki 4 elemen, yaitu banyak praktek, pembiasaan, di luar jam, dan salary. Yang kedelapan, solusi peserta didik memiliki 4 elemen, yaitu media virtual, beasiswa, aspek Muhammadiyah, dan support keluarga. Yang kesembilan, strategi memiliki 5 elemen, yaitu evaluasi berkala, sama rata, support system, dan penguat SDM. Bisa dipersingkat? Ya, novelty dari kebaharuan dalam disertasi ini berkaitan dengan strategi pengembangan manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam konteks pembentukan karakter dan peningkatan mutu lulusan siswa di SMK Muhammadiyah DKI Jakarta. Berikut beberapa aspek novelty yang dapat diidentifikasi. 1. Pendekatan strategis pada manajemen mutu pendidikan Islam melalui strategi dan struktur yang membentuk karakter siswa. Pendekatan ini fokus pada model pendidikan yang berintegrasi dengan nilai-nilai Islam yang jarang dijelaskan secara mendalam, dan konteks pendidikan vokasi Indonesia, khususnya SMK Muhammadiyah di Jakarta. Yang kedua, konteks dalam fokus dalam sekolah kejuruan Muhammadiyah. Penelitian ini unik karena difokuskan pada lembaga pendidikan Muhammadiyah, khususnya SMK Muhammadiyah di Jakarta, yang belum banyak diteliti. Secara komprehensif, dalam perspektif manajemen mutu pendidikan Islam, dengan menyoroti SMK Muhammadiyah, disertasi ini memberikan kontribusi spesifik bagi sekolah kejuruan berbasis Islam di wilayah di perkotaan. Kesimpulan dan rekomendasi: faktor-faktor strategis penelitian mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor strategis pengembangan peserta didik sekolah dan mutu pendidikan yang bersifat yang mempengaruhi mutu pendidikan Islam di SMK Muhammadiyah di Jakarta. Beragam tingkat kesepakatan responden atau latter agreement pada prioritas faktor menunjukkan varian pemahaman terkait aspek-aspek penting dalam pengembangan mutu pendidikan Islam. Dengan demikian, penerapan strategi manajemen mutu yang berbasis pada standar nasional pendidikan dan nilai-nilai karakter Islam telah berhasil meningkatkan kualitas manajemen pendidikan di SMK di DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari peningkatan standar kompetensi kelulusan, optimal proses pengembangan, serta evaluasi yang lebih sistematis dan terstruktur. Yang kedua, indikator pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam meliputi aspek perencanaan pendidikan karakter yang berstrategi dengan nilai-nilai Islam dalam menunjukkan dampak positif dalam pembentukan karakter siswa, aktivitas akademik, melakukan ekstrakurikuler yang berorientasi pada
nilai-nilai keagamaan dan membantu membentuk kepribadian siswa yang beretika, bertanggung jawab, dan memiliki moral tinggi sesuai dengan visi dan misi SMK Muhammadiyah Jakarta. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif penelitian ini juga menyajikan model kolaborasi yang efektif dan lembaga pendidikan dan industri melalui praktik kerja industri yang membantu mengintegritaskan kompetensi siswa dengan kebutuhan industri pada pasar kerjasama yang erat antara DUNI, SMK Muhammadiyah dan DKI Jakarta dan dunia industri dengan memastikan relevan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Yang keempat, adanya networking yang jelas antara faktor-faktor pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam dengan menggunakan metode ANP dalam menetapkan prioritas, dalam mengambil keputusan strategi, terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan karakter Islami. Sarannya untuk dunia kampus. Sudah. Terima kasih. Atau ada rekomendasi? Rekomendasi ada? Ada. Coba. Untuk dunia kampus, universitas. Itu saran, rekomendasi ada? Saran kan? Rekomendasi ada tidak? Oh, nggak tercatat. Ya sudah. Ya, tadi katanya. Bukan saran ya? Ya, oke, cukup ya. Terima kasih. Mohon Bapak Ibu Pemuji untuk memberikan masukan-masukan sehingga saya akan memperbaiki disertasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Promo Pendus atas presentasinya. Kami persilakan kepada Profesor Dr. Rusmin Tumambot untuk memberikan masukan. Meskipun sudah ada catatan, tapi akan lebih menarik apabila disampaikan secara interaktif. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Ketua Sidang, Bapak Promotor dan Co-Promotor, dan Bapak dan Ibu Pemuji, Ibu Ijati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Promovenda telah dapat mengajukan disertasi untuk ujian tertutup tim penguji oleh Prodi MPI S3 UMJ. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah saya baca, walaupun mungkin tidak rinci sekali cara bacanya, tapi saya lihat ini tulisannya ini bagus ya. Bagus. Jadi saya yakin bagus ini karena promotornya juga bagus-bagus ini. Pak Saiful Bahri, Pak Suhendra, ini dua-dua yang sudah sangat kritis saya kira selama ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini sekedar saran untuk didiskusikan ya dengan Bapak dan Bapak promotor, co-promotor, tambah dengan dari penguji nanti itu. Tapi sebelum masuk ke sini, jangan lupa saya tidak ada di catatan saya. Ada disebutkan 7 orang responden ya. Nah, pertanyaan ini ada kuantitatif, Kualitatif. Nah, kalau itu dapat responden yang informan ya. Ya, 7 informan ya. Sebab informan kalau kuantitatif, responden informan kalau kualitatif, kalau responden itu kuantitatif. Ya. Nah, bab 1 pendahuluan D bagian D ya, tujuan dan manfaat penelitian halaman 13. Nah, tujuan penelitian yang ditulis saya lihat umum saja, ini saran ya. Nah, saran. Nah, mungkin catatan situ aja lah dilihat. Nanti kan saran klasifikasikan agar terlihat sistematis, yakni tujuan akademisnya apa, tujuan akademisnya apa atau teoritis, dan tujuan terapannya atau operasionalnya apa. Yang ada saya lihat manfaat ya, manfaat ada manfaat teoritis, manfaat teoritis dan terapan. Nah, sarannya
Coba dilihat nanti tujuan teoritisnya apa, tujuan operasionalnya apa. Nah, sesuaikan dengan manfaat teoritisnya apa, manfaat terapannya apa, ya, supaya seirama, ya. Nah, lalu ini bab 2, catatan saja ya, tidak ada catatan situ, itu bisa di belakang. Nah, ya. Nah, bab 2, kajian teoritis dan kerangka konseptual, ya. Kajian teoritis sudah itu saya lihat ya tadi di dalam ini kan sudah ada ya, yaitu penelitian terdahulu yang relevan ini kan diletakkan di sebelum kerangka pemikiran peneliti. Saran saya, selain menuliskan materi esai hasil peneliti terdahulu, tuliskan kekhasan penelitian ini jika dibandingkan dengan yang diteliti para ahli yang dibahas. Nah, nampaknya Promovenda belum menuliskannya, hanya syahdu ini pendapatnya, ini datanya ya, konsepnya. Tapi tuliskan beda persamaannya dengan surat presidennya adalah ini, perbedaannya ini ya, berapa orang itu ya, tuliskan di belakang-belakangnya itu ya. Kemudian, nah situ ada strategi manajemen pengembangan mutu, manajemen mutu dalam Islam, pendidikan Islam dan manajemen terus sampai nomor 6 sudah. Ada emotional question dan spiritual question. Nah, membentuk karakter. Nah, ingat saya ini dalam pembahasan nanti di bawah itu, ini yang di Indonesia kan ada Ari Binanjar, tapi nggak ada dikutip hasilnya itu. Ada ya? di dalam. Saya kurang baca ya. Oke. Nah sekarang masuk kita dulu. Buat kerangka konseptual, bukan kerangka pemikiran peneliti. Nah ya itu jadi apa dulu? Di halaman 127 sampai 130. Nggak usah dilihat lagi ya. Pada waktu kita singkat. Nah, jadi saran saya, ini karena kerangka pemikiran peneliti, ini saran saya letakkan di bab 3 di metode. Metodologi penelitian ya. Akan tetapi isi kerangka konseptual yang harus dibuat berupa pendapat para ahli butir A2 sampai 7 yang dikutipkan atau disadur, dibuat dalam bentuk skema kerangka konseptual yang berpengaruh independen konsep dan konsep-konsep dipahami dependen konsep, bukan narasi esai pemikiran politik, akan tetapi dari para ahli di bab 2 tersebut, mendasarkan dari judul disertasi Promovenda. Apa judulnya? Ini kan strategi pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam dalam pembentukan karakter dan mutu lulusan siswa SMK Muhammadiyah di Jakarta kan? Nah, ini misalnya kita bisa saja berbeda dalam kerangkanya, tapi kerangka ya. Saya memahami 3 konsep besar sini. 1, strategi pengembangan mutu, manajemen mutu pendidikan Islam. Ya, bagaimana menurut para ahli A2 sampai 7 tadi yang baik. Kemudian pembentukan karakter menurut para ahli. Kemudian mutu lulusan siswa menurut para ahli A27. Nah, ini contohnya. Jadi saya berikan contoh. Strategi itu ada pada planning, ada pada organizing, ada pada actuating, ada pada metode evaluasi, dan ada pada innovation. Ya. Lalu apa saja yang menyangkut itu semua kepada guru, tenaga pendidikan, kurikulum, strategi, metode, teknik dan teknologi digital, prosedur, alat peraga pembelajaran, kemudian praktik umum ibadah, akhlak, ihsan dan sosialnya, dan tempat ibadah sekolah, dan prinsipalnya kepala sekolah, apa saja yang menyangkut tentang manajemen itu, kemudian lingkungan sekolah sendiri, kemudian kerjasama, tadi ada link tadi kan. Inilah kira-kira apa
strategi yang dilakukan mulai dari planningnya terhadap guru, tenaga pendidikan sampai ke kerjasamanya. Lalu menurut para ahli, pembentukan karakter apa yang terjadi? Omongnya 1 ini, 2 ini, 3 tadi bacakan sudah ada datanya bagus ya. 4, 5 jelaskan. Kemudian mutu lulusan siswa menurut para ahli yang akan tercapai dari strategi pembelajaran itu adalah dari strategi pengembangan manajemen mutu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 terserah apa yang ditemukan. Nah, ini kita tuliskan. Jadi ini dari para ahli untuk apa? Nah, ini legenda saya. 1, berdasarkan kerangka konseptual inilah membuat pedoman dan instrumen penggunaan data ke lapangan SMK Muhammadiyah Jakarta. Gitu ya. Kedua, berdasarkan kerangka konseptual ini berdasarkan kerangka konseptual dari para ahli inilah menganalisa data hasil penelitian lapangan di SMK Muhammadiyah Jakarta. Ketiga, berdasarkan kerangka konseptual dari para ahli inilah menyatakan kesamaan atau perbedaan aspek dari konsep dan teori para ahli dengan konsep-konsep dan teori yang ditemukan di lapangan. Ke situ ujungnya. Kemudian keempat, jika isi kerangka konseptual dari para ahli ini persis sama dengan yang diberlakukan di SMK, cukup menyatakan saja seperti biasa, cukup menyatakan saja persis sama. Akan tetapi jika ada satu unsur saja yang berbeda dari kerangka konseptual itu, nanti peneliti menemukan hal baru, tuliskan kerangka yang peneliti. Nah itu sungguhnya. Nah berdasarkan butiran 4 inilah buat pernyataan novelty dan nama model teori yang ditemukan Purwovenda. Itu fungsinya. Jadi para ahli itu kita kata-katai dengan data yang ada di lapangan. Itu intinya sesungguhnya. Nah di bab 3 salah satu yang saya ingin di tempat dalam penelitian tuliskan di RT mana, RW mana, desa dan kelurahan, jam, tanggal, bulan apa ya yang dilakukan tempat penelitian itu di sekolahnya di SMK. Nah kemudian saya tulis di IHI ya, tambahkan, sisipkan di sini kerangka pemikiran peneliti tadi sebagai asumsi atau proposisi hipotesis yang di halaman 127 sampai 130 tadi. Nah, itu kan pemikiran peneliti kan. Nah, kemudian bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Uraikan pelaksanaan manajemen pendidikan Islam dalam pembinaan karakter dan sekolah tersebut, termasuk uraikan apakah permasalahan di bab 1 tadi terpecahkan atau tidak. Tuliskan di sini. Kan itu tidak ada masalah tadi berapa ya, terpecahkan tidak itu. Kalau perhatikan sebutkan, kalau tidak apa sebabnya. B. Uraikan apa yang telah dilaksanakan strategi pengembangan manajemen pendidikan Islam dalam pembinaan karakter dan mutu lulusan. Nah, sebagai objek penelitian. C. Uraikan keberlakuan model teori mutu nilai-nilai karakter Thomas Lincoln, William Kilpatrick dan seterusnya sampai di sini teori Eki Peter Salovey. Nah, tapi tadi ibu bilang saya tidak menemukan, ada dari Ardi Nanjar, tapi saya tidak menemukan di kajian teori ya. Nah, jadi kalau saya masukkan aja itu mana kesamaannya, mana bedanya. Kemudian tuliskan bukti kualitatif dan kuantitatif tentang keberhasilan pembinaan karakter dan mutu lulusan, karakter guru, karakter pendidikan dan seterusnya. Tuliskan perspektif. Nah, artinya pemahaman saya, perspektif Purwovenda kalau terus dibudayakan hasil penelitian ini di SMK itu, menurut Purwovenda akan majukah atau stagnan atau mundur. Tuliskan di situ. Nah, lalu baru tuliskan juga apakah hasil penelitian ini bisa dipraktekkan di SMK lainnya dengan beberapa catatan. Tuliskan di situ. Itu kira-kira dari saya. Nah, kemudian sarannya, di saran itu dasarkan kepada ini. Kalau menurut Purwovenda hebat sekali ini bagus, nah sarannya apa? Kepada sekolah itu, kepada pimpinan Muhammadiyah setempat dan kepada pemerintah dan pemerintah pendidikan, gitu ya.
Tapi kalau menurut Formovenda kurang bagus, apa sarannya kepada sekolah sendiri, SMK sendiri, kemudian kepada pimpinan Muhammadiyah ada hubungannya dengan dikasmennya dan kemudian kementerian. Itu kira-kira dari saya, mudah-mudahan cepat selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Ada kasih. tanggapan? Dari hasil catatan dari Prof, insya Allah saya ada yang masih kurang, nanti insya Allah akan diperbaiki, ditambahkan. Oke, terima kasih Prof. Rusmin, luar biasa masukannya, sangat konstruktif, sistematis, komprehensif, dan tertulis dan tersampaikan dengan interaktif. Ya. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dr. Online Nurul Bariah untuk memberikan insight, arahan dan masukan terkait dengan disertasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, Ibu Prof. Herlina, penguji Prof. Rusmin, promotor Prof. Suhendar, promotor Pak Dr. Setu, serta penguji Pak Ahmad Dr. Masudiyadi. Saya ucapkan selamat kepada Ijati ya, yang telah sampai pada ujian pendahuluan ya. Yang tadi sebenarnya sudah disampaikan Prof. Rusmin juga. Hanya saja mungkin saya pertama dalam teori atau konsep sini ada yang bagian ada emotional person, tetapi tidak misalnya sudah cukup di dalam karakter ya. Jadi tidak satu, karena kan konsepnya berdasarkan kepada apa yang dijudulkan ada apa saja. Nah ini maka sebenarnya kalau saya lihat juga tidak masuk dalam pembahasan secara luas gitu ya. Artinya tidak masuk ke, artinya bahwa teori atau konsep ini kan analisis, alat untuk menganalisis gitu ya. Nah artinya tidak banyak pembahasan, tetapi tidak begitu, bukan bagian pokok ya. Nah kemudian di halaman 12 ini mungkin tertukar ya, fokus dan subfokus. Lalu ada perumusan masalah. Nah, fokusnya apa? Barangkali kan di sini ada pengembangan manajemen mutu pendidikan karakter ya, pendidikan Islam. Nanti subfokusnya, nah baru apa? Berarti kan di strategi faktor di manajemen mutu, kemudian indikator pengembangan manajemen mutu, lalu semuanya pengembangan mutu pendidikan Islam ya. Nah, yang halaman 12 dari nomor apa saja faktor itu masuk perumusan Bu, kebalik ya, tertukar. Bisa dilihat ya. Jadi yang Ibu ada pertanyaan-pertanyaan itu perumusan masalah ya Bu. Di halaman 12 itu ya. Ya, itu tadi itu kan ya. Nah, fokusnya apa? Nah, karena fokusnya itu tadi terkait pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam kan. Nah baru subfokusnya ABCD nya apa, ya kan? Berarti kan faktor strategisnya ini ada di halaman mungkin 13-nya ya. Jadi ketukar nih, ketukar. Oleh karena itu maka ada kaitannya dengan kajian terdahulu. Kalau tadi dikatakan Prof. Rusmin ya, karena kajian terdahulu ini maka lebih banyak terkait manajemen mutu pendidikan Islam. Yang ini kan intinya kan itu ya, manajemen mutu pendidikan Islam. Nah beberapa hal kalau kita lihat mereka mungkin perlu lagi mungkin ditambahkan gitu ya, sehingga ada penelitian relevan yang sesuai. Kemudian di halaman 21 ini mungkin referensi. Ini ada Ibu menyebut karakteristik manajemen strategi, tetapi tidak ada sumber ya. Halaman 21 gitu ya. Kemudian di berikutnya, nah ini mohon maaf ada, kalau saya lihat
halaman 24 ini penulisan paragraf yang belum sempurna dalam artian ini di halaman 24 ya. Jadi paragraf 1, 2, 3 itu bisa jadikan satu, atau masing-masing ini ada anak kalimat, itu kalimat jadi sempurna ya. Ini ada, jadi dua mana anak kalimat bukan berarti penyempurnaan penulisan ya, pada penulisan. Nah kemudian ini hanya salah tulis mungkin ya Bu. Halaman ke-9, coba Ibu baca apa nih? Aktornya waktu apa nih Bu? Himun minal mad. Betul ya, salah ketik ya. Seharusnya salah rokat. seharusnya apa Bu? Toriku Ahamu apa? Iya, ahamu. Ya, tertulisnya ah. ada ya. Kemudian di halaman 34 Ibu ketik sendiri atau Pak? Tapi juga harus diketik, diketik, dicek lagi ya. Karena ternyata ada beberapa kalimat Al-Quran yang salah, atau mungkin qiraat lainnya. Saya tidak saya lagi ya. Karena huruf Al-Quran, edholkuhu ya. Laula nuzil alaihi Al-Quran, atau ada qiraat lain? Ya saya lebih paham ini. Laula nuzil Al-Quran jumlatan wahidah, la tuhadik bi lisanaka li ta'ajjala bi, atau ajilah yang mungkin kalau tujuan ada yang mungkin yang sama dia ininya yang dipakai. Kalau ada qiraat lain sih nggak apa-apa. Kemudian halaman 39 mungkin maksudnya kalimat robba yaribu madda yamudu. Yamudu ya Bu. Ya duduk maya mudu maksudnya. Kemudian Robiya ya baru dirubah. Nah itu di aja. Mungkin sakala kalau enggak itu ya penulisan penyakalan. Kemudian ada di halaman berikutnya ada di bab 4 mungkin ya, di halaman 170 biasanya kan sebelum analisis hasil ada deskripsi, maka ini deskripsinya mungkin perlu di depan deskripsi baru analisis hasil. Di halaman 170 itu kan belum ditulis deskripsinya. Gambaran umum. 170 Iya. Deskripsi dari yang mungkin ini harusnya ada di ini ya. memasukkan gambaran umum terhadap sekolah dulu, terus baru analisis hasil penelitian. Ya, kalau analisis hasil sintesis data yang mungkin di belakang di dalam pikiran, nah ada yang ini data apa namanya? Itu kan deskripsi, ini ya. Jadi terlampir yang sebenarnya itu data. Ya ini deskripsi datanya. Tapi kalau memang dalam ini ada sesuatu sebenarnya data itu Taruh di baknya. kita lihat dulu baru hasil. Gitu ya. Jadi tidak terlampir karena ini digambarkan dulu baru analisis kan. Itu seperti itu aja meletakkan. Artinya biar kelihatan datanya. Nah, kemudian di referensi tolong mungkin ya yang lama-lama disimpan, cari yang baru. Ini ada yang
kecuali buku-buku yang memang sangat langka boleh, tapi kalau ini kan bukan yang langka ya Bu. Iya. Ya ada referensi yang menurut saya mana ini 19 apa namanya Nusron Rajab ya, ada buku 1989 ilmu Islam itu udah banyak ya Bu, pakai yang baru. Ya. Itu buku apa namanya sangat ini banget gitu ya. Ini ada banyak-banyaknya kayak 1980 pengantar filsafat Islam pakai yang baru ya. Persoalan pendidikan Islam kan semakin baru. Cetakan 978 itu persoalan masa lalu, karena masa sekarang gitu ya. Jadi kalau referensinya pakai 1978, persoalan pendidikan Islam masa lalu dengan sekarang berbeda. Nah, makanya di sini ada beberapa buku yang mungkin perlu diganti dengan yang terbaru ya. Diganti yang terbaru. Nih banyak ya Bu, nanti nanti dilihat ini kayak psikologi industri 1995 pokoknya ini salah ketik 2015 dan 2105 nanti tolong mungkin nanti ini lagi Ya. beberapa referensi yang lama karena saya kira banyak yang terbaru kecuali kayak buku Al-Ghazali ya, Ihyaulumuddin misalnya lama itu asli makin bagus ya. Tapi kalau buku-buku ya Indonesia yang saya kira ambil yang terbaru dulu ya, sehingga kebaruannya muncul. Jadi kebaruan itu juga di novelty, kebaruannya referensinya juga yang terbaru gitu ya. Itu saja mungkin, terima kasih Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Boneng, sudah dicatat ya tadi masukan-masukannya ya, karena ada beberapa yang perlu direvisi. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Ahmad Suryadi Nomi untuk memberikan masukan untuk lebih baiknya disertasi ini. Kami persilakan. Terima kasih Prof. Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati pembimbing Prof. Erlina, Prof. Syekul, penguji Resmi, Buana, dan pimpinan sidang Prof. Erlina. Selamat ya Bu Izati, sudah sampai bab 5 juga kan. Baik, saya mencoba mencermati ya. Yang pertama itu di latar belakang saya kira perlu diulas ya tentang persoalan pendidikan vokasi. Dan ini vokasi itu lulusan pengangguran tertinggi di Indonesia itu adalah lulusan SMK. Ada apa kan ya? Itu kan hal yang mendasar perlu ditanyakan, sehingga mutu lulusan SMK mutunya nggak bermutu. Lulusannya yang bisa bekerja tapi nggak bisa kerja, mengapa gitu? Jadi dan itu udah mungkin 10 tahun yang lalu, jadi memang perlu ada penjelasan tentang itu, sehingga strategi pengembangan manajemen dunia itu jelas berangkatnya dari mana. Jadi poin penting adalah lulusan SMK tidak sesuai dengan visi kehadiran SMK, yaitu menciptakan orang-orang yang siap bekerja. Betul nggak? Iya. Itu problem besar itu, sampai sekarang belum tergantikan. Jadi menurut saya itu yang pokok. Jadi itu karena berdimensi kepada lulusan, lulusan SMK tidak bermutu. Kenapa? Pengangguran tertinggi adalah SMK. Kerja nggak bisa, bikin konsep, mau ikut ke kuliah lagi juga susah kan? Karena kemampuannya kan tidak seperti di SMA yang belajar. Jadi mungkin persoalan dasar yang saya kira justru menjadi novelty. Ibu punya formulasi, dari riset ini punya formulasi bagaimana sesungguhnya menjawab tadi. Jadi saya kira itu saya mau mengingatkan apa di situ di dalam resmi. Ini kan belum proses pengangguran tinggi. Ini kan perbandingan antara lulusan, kalau itu kan perbandingan apa ya, cuma pengangguran saja secara coba dibandingkan. Jadi itu hal yang sangat jelas, misi visi itu
tidak tercapai. Nah, karena ini kan strategik. Nah, Ibu, ini manajemen strategik atau strategi manajemen? Strategi. Strategi ya, bukan manajemen strategik ya. Kalau manajemen strategik berarti kan isinya tuh visi misi jangka panjang kan gitu. Nah, ini kan boleh disederhanakan tuh cara-cara meningkatkan mutu kan gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi perumusan apa namanya masalah ini memang betul ya, boleh disampaikan. Ini belum terlihat kan di ANP atau AHP ya, model penelitian seperti itu kan ada kriteria dan subkriteria, fokus dan subfokus. Coba kalau Ibu lihat itu, mana di fokus dan subfokus, fokusnya mana, subfokusnya yang mana? Yang 4 ini fokus atau subfokus? Sub. Fokusnya apa? Manajemen mutu pendidikan. Nah, itu kan nggak Strategi terkonstruksikan pengembangan. dengan baik makanya. Di situ mesti diperjelas. Karena ada beberapa variabel yang dari judul. Pertama, strategi pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam. Yang kedua, tentang pembentukan karakter. Yang ketiga, tentang mutu lulusan SMK. Itu ada tiga variabel yang kalau dikonstruksi dalam fokus dan subfokus, kriteria dan subkriteria itu seperti apa? Nah, ini makanya saya itu nggak ini tolong dipertajam lagi supaya lihat mana yang menjadi subfokus, mana yang menjadi fokus. Nah, sekarang kalau ada tiga, menurut saya ada tiga atau mau disasar nih peningkatan mutu lulusan atau strategi pengembangannya. Kalau saya sebenarnya awal ininya karena kita wawancara dengan para pakar itu menemukan suatu masalah-masalah di dalam manajemen mutu, jadinya fokus dan fokusnya jadi nggak seperti judul ya ininya. Jadi hanya pada identifikasi masalah. Nah, coba lihat di metode penelitian Ibu tuh di berapa kan ada tahapan tuh. Iya. Dari mana tahapan itu ya? Ada apa aja tuh tahapan untuk Wawancara. konsep itu mengenerate ANP kan dulu SWOT tuh. Ya. Lalu AHP lalu ANP. Ini intinya kan Jadi- bagaimana mencari prioritas penyelesaian masalah supaya itu bisa mengatasi output Ya. produktivitas atau kompetensi atau mutu di ujung itu. Ada dari Yang pertama itu saya biasa membuat kuesioner untuk pertanyaan-pertanyaan untuk para pakar itu. Terus kemudian akhirnya menemukan ada beberapa masalah, kemudian mereka juga memberikan solusi gitu dan permasalahan-permasalahan itu. Jadi karena ini kan memakai ANP, jadi terbengkalai ininya dari judul disertasi ini. Jadi harusnya lebih luas lagi gitu. Jadi yang manajemen mutu, strategi manajemen pengembangan, kemudian ditambah dengan yang tadi permasalahan-permasalahan itu ya. Iya. Jadi pertanyaannya lebih banyak lagi. Iya. Dari gitu. ya. Kan jadi kalau di halaman 146 Ibu itu kan sudah jelas ya step by stepnya bagaimana penjabaran, ini judul gambarnya penjabaran dari konstruksi model dengan menggunakan ANP. Iya. Nah jadi bagaimana tadi tujuan kehadiran SMK itu berhasil tidak? Kan tidak, faktanya tidak. Karena tadi pengangguran terdiri adalah SMK yang misinya adalah mereka siap bekerja. Kalau perlu sebelum kerja sudah sudah ada kontrak gitu kan. Nah, itu hanya dari SMK tertentu. Mengapa itu nggak ditiru kan gitu? SMK 1 Jakarta tuh. Nah saya tahu dia kan ada 4 tahun gitu, itu udah bisa dengan model begitu kan, sehingga selalu tahun magang, ya memang agak lama, tapi itu bekerja gitu. Nah itu kan dari perumusan tujuan, aspeknya apa, masalahnya apa, strateginya apa, penyelesaiannya apa, itu kan ada 6 itu aspek yang perlu dielaborasi. Nah sebelum nanti pakai super decision, itunya kan konstruksi, itu kan kalau kuantitatif seperti ini, konstruksi berpikir antar variabel itu konkret dulu, sehingga nanti menurut saya ininya angka-angkanya agak aneh Bu, jadi di belakang nanti saya. Jadi pertama itu Bu ya, jadi ini perlu diperjelas tadi. Di bab itu di bab 2 ya,
Kenapa ibu banyak cerita tentang Nigeria? Perbandingan dari negara sekolah vokasinya di Nigeria. Apa yang disimpulkan itu? Seperti ibu, ada perlu halaman tentang Nigeria. Iya. Padahal ibu bukan komparasi. Ibu menemukan masalah-masalah di Indonesia. Oke, komparasi, tapi urusan tentang Nigeria ini banyak banget ya. Saya hitung dari halaman 52 ini ya. Berapa saya? Oh, ini banyak lagi tuh, hampir ini dari halaman 56 nih sampai ke halaman 65, 67 sampai ke ujung, terakhir ke ujung OECD ibu cerita sampai ke konsep manajemen pendidikan. Ternyata program VAT di Republik Ceko juga gitu. Ini kan hasil kajian OECD. Menurut saya terlalu over gitu. Dikurangin hampir 10 menit lebih tentang operasi. Jadi sederhana kenapa kalian berhasil. Kan kalau luar negeri itu yang modal kita SMKN kan masalahnya kan ada konsep apa namanya itu dual apa namanya link and match gitu kan ya dual kan itu konsep power demand sama itu kan masih relevan sampai sekarang tuh. Saya tahu baca dokumen itu SMK 2030 sehingga bisa ketemu namanya mobil SMK kan itu terus jadi sambil 2030. Nah jadi mungkin Nigeria nggak perlu nih ya kurangin lah kalau perlu di. Nah, terus ini juga apa namanya kaitan dengan multiple intelligence segala macam itu memang dengan IQ, SQ itu kaitan dengan ada kaitannya dengan karakter ya? Menurut saya ada sedikit kepribadian. Sedikit. Dia hanya emosional, hanya yang lebih dekat. Ibu kan di sini mengawal tentang pendidikan. Spiritual question ibu nggak singgung. Spiritual. Mestinya lebih baik spiritual question aja. Siapa pengajar? Hari Ginanjar, yes, ada ininya Hari Ginanjar. Nah, bukan Hari Ginanjar. Hari Ginanjar mah kata Bu Olim itu orang Indonesia. Oh, yang luar negeri. Siapa? Belum nemu. Belum, masa itu buku tahun 90-an itu. Yang Marshall dan Dana Johan. Namanya spiritual question. The ultimate intelligence. Sempurnanya kecerdasan itu namanya spiritual intelligence. Nah, ibu mesti mengelaborasi itu kaitannya dengan karakter Islam itu pakainya pendekatan spiritual intelligence, bukan IQ itu kecerdasan otak, semua emosi gitu. Tapi yang paling mendalam itu adalah sebenarnya yang kaitan dengan manajemen pendidikan Islam itu adalah spiritual intelligence. Yang Marshall dan Dana Johan. Catat itu, nanti masuk itu. Jangan lagi cerita multiple intelligence itu kemana? Multiple intelligence nggak nyambung sama sekali dengan spiritual. Mana bukan basisnya dia bagusnya tapi yang Marshall dan Johan itu nyinggung betul tuh bahkan dia tulis subjudulnya The Ultimate Intelligence, jadi puncaknya kecerdasan itu kecerdasan spiritual ya. Mungkin tambahkan selanjutnya ini Bu yang penelitian relevan kalau bisa ya ada sih data sedikit ya banyak jurnal gitu ya. Itu jurnal kan belum tentu dia doktor atau master kan ya. Ada sih di disertasinya tapi nggak ada tahunnya tuh Bu. Siapa tuh? Ya, disertasi Ahmad Surhan ini nggak ada tahunnya. Dari mana tuh Ibu data? Nah, ya, ini multi kasus di RMA ada saya ya, benar-benar. Nah, itu coba diikan. Nah, terhadap saya ini kerangka pemikiran, yang kerangka pemikiran yang halaman 130 ini maksudnya apa ya? 27. 130 ini maksudnya. Itu tulisnya kerangka konseptual penelitian. Hasil dari ini ANP. Hah? Belum ini baru dari kerangka konseptualnya. Dan 130. 130. Nah, itu judulnya kerangka konseptual penelitian. Mestinya kerangka konseptual ini apa namanya? Konsep tadi apa itu manajemen mutu pendidikan Islam, apa itu pendidikan karakter, apa itu mutu lulusan itu digambarkan dalam konteks network itu. Networknya kelihatan, tapi di sini latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kesimpulan, evaluasi ini bukan kerangka konsepnya tentang apa itu
strategi manajemen yang punya itu. Misalkan strategi manajemennya itu dengan pendekatan link and match gitu, atau dengan sistem magang, dengan sistem sertifikasi, dengan itu misalnya kan. Ini saya kira ini tentang sistematika penulisan disertasi ini sampai kesimpulan ya. Ini ganti nih ya. Bisa. Nah, metode saya kira, nah ibu tolong menurut saya di metode itu diikuti betul tahapan-tahapan ANT itu. Jadi ANT itu sebenarnya menemukan prioritas apa yang harus segera dilakukan untuk meningkatkan mutu SMK menurut penelitian ibu. Tadi dengan kondisi SMK itu gagal menjalankan misinya. Pengangguran paling banyak adalah lulusan SMK. Nah kan gitu. Padahal dia ini karakter anak SMK dulu kan, sekarang mungkin gak bisa juga. Suka berantem kan? Masih gak berantem? Kurang. Nah itu kan ada tuh strategi mengurangi berantemnya anak SMK itu sekarang berhasil. Itu kan strategi itu. Artinya dari sisi dalam 10 tahun mungkin periode siapa tuh ya, mulai kan nggak ada tuh. Itu namanya strategi. Dulu SMK kan berantem, suka berantem. Nah kan suka demo kan? Ya. SMK tuh, demonya keren tuh kan? Itu. Nah terakhir mungkin gini, saya melihat dari bab tentang analisis sintesis dari semua tahapan itu Bu. Coba itu di halaman 171 tuh. Ini kan sekretor agreementnya ya, Iya. dari 7 orang informan terus informan. Saya melihat klasternya itu aspek masalah, lalu berikutnya masalah sekolah, masalah mutu, masalah delik, lalu aspek solusi. Nah, maksudnya seperti masalah berarti ada 4 masalah itu gitu ya. Sebenarnya Gimana cara mengkonstruksi presentasi ini dalam kerangka berpikirnya tadi itu, bahwa ada masalah mutu lulusan SMK itu ditarik ke belakang kan gitu, pakai fishbone gitu kalau model ini kan. Ini akar masalahnya tuh apa? Ini aspek masalah 6%. Ini masalah yang mana nih? Aspek masalah. Definisi aspek masalah itu apa? masalah sekolah, masalah mutu pendidik gitu dan peserta didik. Jadi ada judulnya gitu, aspek masalah. Nah itu, Ya, itu sebenarnya clusteringnya itu berarti kan aspek masalah itu ada masalah sekolah, Ya. pendidikan, misalnya ini Iya. bukan aspek ini kan kode ini kan nomornya 1 nih, aspek Ya. masalah 6%. Ya. 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 Padahal dia kan bukan, berarti dia adalah fokus atau kriteria, sub kriterianya adalah sekolah, mutu, peserta gitu. Itu sub. Nah itu maksudnya konstruksi itu kan gitu. Kalau ini berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah, 4 kepala sekolah, terus sama ada dari PP Muhammadiyah Daliman, terus pengawas Soeharta dari Jakarta Barat. Jadi itu kita simpulkan ternyata permasalahan-permasalahannya itu ada permasalahan sekolah, pendidikan dan peserta didik gitu. Betul, cuma Intinya. ibu di sini nih coba lihat nomor 1 aspek masalah, Ya. 6%. Itu kan kriteria. Nah sub kriteria itu masalah itu adalah masalah sekolah, masalah mutu, masalah peserta. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya ini perlu diperbarui. Kenapa muncul angka di aspek masalah 6%? Karena dia itu kriteria. Sub kriterianya adalah masalah sekolah, masalah mutu pendidikan, masalah peserta gitu. Ini solusi juga begitu kan? Iya. Solusi kan ada 3 tuh, ada aspek solusi. Jadi mungkin ibu ngasih tabelnya aja ini ya. Awalnya kayak misalnya tujuannya itu ada 3 dulu aspek masalah, terus itu solusi dan gitu. Nah terus baru nanti ada aspek dari masalah itu ada 3 ini. Nah makanya ini diubah ini cara tabelnya, ibu menggunakan yang salah ini. Misalnya aspek masalah itu ada 3, jadi A, B, C, D, E, A, B, C, C, lalu aspek solusi ada 3 gitu. Nah strategi nggak ada sub kriterianya nih. Nah itu nanti kan ya silakan nanti dilihat lagi datanya kan. Masih ada waktu Prof, saya agak panjang nih. Apa Prof? Ya, nah nggak konsisten itu muncul dan jadi angka-angkanya jadi aneh. Maaf ya, misalnya di sini tuh problem untuk pendidikan. Problem untuk pendidikan sini yang muncul kok ritual ibadah, maaf dong. Itu hasil wawancara.
Ya, maksudnya kan itu yang perlu dicari. Apa benar nih? Kan orang-orang saya masalah problem mutu pendidikan itu masalah ritual ibadah mado. Terus masalah 15 surah. Itu apa kaitannya dengan mutu pendidikan? Mutu pendidikan itu tadi gurunya harus bagus, sarana prasarannya harus lengkap, ya kan? Siswanya termotivasi. Kok ini munculnya yang semua dan dimaksud problem mutu pendidikan adalah di halaman 178 ini ritual ibadah mado. Maksudnya apa sih? Mungkin saya yang salah. Jadi waktu wawancara itu ada permasalahan dari sekolah itu ada kalau sekolah itu misalnya kayak pengawas jarang sekolah datang, administrasi guru, sarana dan terbatas, terus literasi anak gitu ya. Nah tapi masalah tadi ibadah mado itu yaitu problem dari mutu pendidikan Mutu itu. pendidikan. Iya. Nah, makanya saya sekarang pertanyaan angkanya begitu. Sekarang secara konsep, apakah mutu pendidikan itu terkait dengan 15 surah? Ya. Enggak, kan susah ibu menjelaskannya kan gitu. Jadi kemudian saya coba diolah lagi gitu. Juga gini, problem peserta didik ini. Problem peserta itu yang muncul ada masalah dana di halaman 121. Nah, peserta itu kan kalau dana kan seorang rumah gitu maksud saya. Mestinya kan dibuka verifikasi, jangan terima aja gitu kan. Makanya sebenarnya metode yang paling bagus untuk itu sebenarnya EGD, dikonfirmasi bahwa ini kok muncul begini aneh. Itu karena konstruksi fokus kriteria subkriterianya nggak dapat gitu menurut saya. Jadi kan makanya aneh. Coba yang itu masalah lingkungan. Jadi menurut saya, mohon maaf nih saya ternyata tidak ulang nih ya. Karena ini jadi agak aneh ininya angka-angka karena konstruksi konsepnya tentang apa itu karakter, apa itu mutu lulusan, apa itu strategi pengembangan mutu itu ini solusi sekolah. Ini coba agak sederhana, solusi sekolah simpel ditambah upgrade itu ini gitu. Itu hasil dari jawaban-jawaban solusinya. Ya, akhirnya kan berkejar. Yang dimaksud solusi sekolah upgrade itu apa? Oh, upgrade tentang kualifikasi gurunya, misalkan gitu ya Bu ya. Lalu ditambah, oh berarti gurunya kurang banyak, misalkan gitu Bu. Jadi kalau ini simple ditambah upgrade. Nah kalau di bawah itu ada penambahan pengawas, mending gitu. Tapi kalau simple apanya dari sekolah gitu? Maksudnya itu ya perlu dipertajam lagi lah. Ya. Saya kira itu terus yang terakhir ini. Terakhir itu adalah saran itu tujuannya ke orang atau lembaga gitu. Ini banyak saran yang nggak jelas tujuannya. Terakhir itu ya. Sangat terakhir Bu, novel ini jadi nggak ketemu Bu. Novel itu banyak banget mungkin yang lain. Novel ini 1, 2, 3 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Karena novel itu statement apa? Bahwa untuk meningkatkan mutu yang lulusan yang berkarakter dan sebagainya adalah dengan cara dibeginikan. Nah itu. Langsung aja. Menurut Ibu dari penelitian ini bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan SMK yang berkarakter itu diapakan? Untuk apa nih temuan ini? Karena angkanya nggak ketemu. Itu. Oke, terima kasih Pak Suryadi, sangat clear ya. Nah, mudah-mudahan nanti dikonfirmasi lagi ya data-datanya supaya relevan dengan apa yang supaya relevan dengan variabel penelitian. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Saiful Bahri SIMA selaku koordinator memberikan arahan. Terima kasih Pak. Sama sebentar aja. Saya sebentar aja karena sudah beberapa kali bertemu dan melakukan perbaikan. Ini nanti yang terkait teknis misalnya kata pengantar ini masih Juli ya, Juli 2008 nanti di upgrade ya. Dan termasuk kalau diskursus tentang misalnya definisi manajemen ini ada yang lewat. Nah ini ngambilnya dari buku Babon ya, jangan dari Yunus tapi dari buku Babon manajemen. Nanti yang penulisan Arab itu nanti kita diskusikan kembali mengenai beberapa yang lewat. Nah, concern saya satu di novelty. Ibu kalau ditanya novelty ini apa Bu? Jadi nggak usah melihat kertas misalnya. Novelty kemudian itu apa? Strategi pengembangan manajemen mutu pendidikan. Apa strategi? Jadinya strateginya yaitu dengan mengadakan karena mutu lulusan dan karakter siswa, jadi diharapkan adanya kerjasama dengan
Dudi biar supaya kelulusannya lebih meningkat. Nah, itu Ibu buat secara konseptual dalam bentuk flowchart. Karena di sini ini sebenarnya urutannya sama ini belum connect. Ya, nanti kita duduk bareng lagi dalam menentukan novelty itu supaya ketangkep teori dan konsep Ibu. Kalau lulusan SMK itu bisa terserap secara baik, itu seperti apa? Gitu. Jadi buat flowchartnya Bu ya. Kan namanya manajemen strategi itu kan ada flowchartnya, atau kalau tidak bisa flowchart buat diagramnya, sehingga yang tertulis di sini ini kan novelty-nya disertasi ini unik karena ini, terus pembawanya nggak nyambung. Nah, padahal yang Ibu sampaikan di penelitian itu sudah cukup bagus. Terus sama yang tadi disampaikan Pak Sur, sebenarnya itu terkait dengan narasinya. Jadi yang dikurang dalam narasi, dan apa hubungannya misalnya ibadah atau Al-Quran dengan mutu misalnya. Ibu jelaskan itu kan salah satu tools untuk mengetahuinya di bidang misalnya keagamaan misalnya. Itu tinggal dinarasikan saja dan dirunutkan sesuai dengan yang kita sering diskusikan. Nanti Prof. Hendar memberikan perspektif. Saya kira ini Bu, selamat ya, akhirnya sampai juga ya Prof, dan peningkatannya luar biasa. Prediksi saya Kemarin Ibu saya udah meninggal, ya, jadi prediksi saya bukan prediksi, dipaksa nih Prof ya. Jangan sampai berganti semester lagi. Itu kan dengan satu langkah, perbaiki 1 bulan ini jurnal juga sudah terbitkan. Jadi 1 bulan ini Ibu ya agak sedikit effort dan perbaikannya saya kira tidak terlalu banyak, sehingga Ibu bisa daftarkan untuk sidang terbuka. Kalau sudah selesai saya kira ya. Selamat, terima kasih. Terima kasih Saiful. Itu ya Bu ya, Salah. karena termasuk angkatan lama ini. Kemarin banyak problemnya. Kemarin Pak, saya udah nggak ada tanggal 13. Jadi biasanya kami tidurnya nggak bisa tidur malam karena dia balik kanan kiri jatuh. Jadi luka di sini. Jadi itu banyak kendala-kendala. Tinggal 13 April. Iya, jadi ini juga nggak sempurna karena saya minta ke fotokopi langsung kasih file gitu terus ya kita susun gitu, jadi kurang Ya, lebih. dimaklumi kalau gitu. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada promotor Profesor Dr. Suhendar untuk memberikan arahan dan masukan. Terima kasih Bu, Bapak Ibu para penguji. Terima kasih dari masukannya. Jadi mungkin perlu di sejarahnya. Kualitatifnya belum. Iya, jadi ada banyak hambatan, terutama hambatan keluarga, karena yang bersangkutan ini mengurus orang tuanya. Ibu bapak. Begitu datang dari sekolah, pagi-pagi sebelum sekolah, hanya ada kesulitan. Ya memang ya karena kesabaran saya kira ya, jadi sampai juga ya memang prosesnya panjang. Jadi kan sebenarnya sejak pertengahan 2024 sudah rampung seperti ini ya. Cuman tadi tidak tergarap dengan baik, prosesnya panjang sekali. Tapi saya menghargai satu semangatnya. Yang saya ada ya semangat mau menjadi lebih baik. Tidak asal udah gitu enggak ya. Saya sudah dikasih ACC sejak 2024 ya. Suruh maju, belum, merasa belum. Tapi memang 15 Desember, jadi ya. 15 Desember Pak, ibu saya jatuh dan nggak bisa bangun-bangun jadi itu. Ya, jadi sudah ini ada proses, Iya. proses yang panjang. Anda dapat pahala untuk orang tua ya, dapat juga Gelar doktor. dokter ya di dalam kesulitan ada mudah pasti proses ya. Baik. Jadi tadi pertanyaan dan masukan sudah banyak sekali. Ya, makanya yang bahasa Pak Suryadi sebenarnya sudah dibahas juga. Jadi memang perubahannya proses ya. Tapi yang jelas barangnya sudah ada di sini semua. Ya, tinggal bagaimana membuat lebih clear dan lebih pas. Seperti novelty tadi sudah ada di 13 itu. Ada 3 sebutan strategi kalau sepak bola itu apa nih? Bertahan. Nah, aku bertahannya ini di posisi ini kan selesai gitu. Nah itu yang perlu. Dari dulu saya sudah bilang tapi memang belum
belum sampai lah. Tapi nanti insya Allah dari setelah ujian ini dan juga ya setelah masalahnya juga selesai, insya Allah saya kira akan lebih enak. Tapi yang jelas dibanding dengan hasil dan itu ini sudah sangat lompatan jauh ya. Kerja keras dari sisa-sisa waktu tadi. Ya. Nah sekarang sudah mulai recovery lah ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tadi ada tantangan dari Kak Brody 1 bulan ya. Silakan kita buat 1 bulan ya. Kalau saya kan ya jadi ini agak hebat ini teman-teman kita. Kak Brody sebagai co-promotor, saya juga sebagai promotor, justru sering yang telepon dia menanyakan ya, karena terlalu lama juga kan beban buat kami. Memang karena tadi berbagai faktor tadi ya, kita tidak bisa memaksa ya. Nah itu saya kira betul-betul saya sedang berpikir gimana, coba dicek lagi. Jadi mungkin agak jarang ya, tapi agak jarang promotor yang mengejar-ngejar mahasiswa ya. Kesulitannya sekarang keluar sekolah. Keluar sekolah kesulitan. Tuh, Jadi dari kepala sekolah sekolah ya? Sibuk sekali dari pagi sampai. kecuali dari jam 3 baru bisa. Ya, oke. Jadi sekali lagi ini perjuangan berat Hari Sabtu dan bisa. sudah sampai segini itu effortnya bukan main. Ya, mudah-mudahan tinggal sedikit lagi ya. Step lagi ya. Insya Allah nanti kita perbaiki. Barangnya sudah ada sekali lagi. Semua itu kata Pak Rusmin tadi. Tinggal mengkristalisasi aja. Pak Surya ini udah sama. Tinggal mengganti istilah. Istilah itu yang sering kalau bicara tentang tadi strategi itu apa sih? Cara atau metode. Jadi cara gimana gitu supaya ini begitu aja sih. Simpel, bikin satu alinea aja. Ini ada ini jadi tinggal mengkristalisasi. Saya kira nanti kalau dipental lagi katanya kan saya ya lebih dalam. Saya kira oke, sekarang lebih cepat barangnya udah. Ya. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih pada para puji dan insyaallah sekarang tanggal April ya. Mudah-mudahan bulan Mei akhir Mei paling kan ini sudah oke. Sekarang akhir April ya. Mei jadi awal Juni insyaallah. Insyaallah ya. Semangat. Baik saya kira itu ya. Terima kasih Prof. Suhendar, luar biasa ya masukannya ya. Terima kasih. Dari saya sedikit ya, ini menyimpulkan lah yang dari tadi yang sudah disampaikan oleh Dewan Penguji. Promovenda berusaha untuk menyajikan supaya tuntutan manajemen mutu itu ingin mendeskripsikan supaya tuntutan kualitas lulusan itu tidak hanya berkompeten dalam teknis saja gitu. Nah itu yang tadi Pak Surya disampaikan, karena justru banyak pengangguran SMK itu banyak dari lulusan SMK. Nah, dia sangat mungkin dari segi keilmuan dia sangat dangkal gitu. Tetapi Promovenda berusaha untuk memperkuat ini dengan karakter Islami. Nah itu nanti diinikan di novelty-nya gitu kan, yang akhirnya nilai-nilai keislaman itu bisa diterapkan di dunia usaha dan dunia industri. Jadi lulusan SMK itu bukan hanya memiliki kompetensi tapi juga berkarakter Islami. Nah tadi yang terkait dengan strategi gitu kan. Nah jadi bagaimana konsep saya justru ingin ini kerangka model ini di halaman 202 itu sudah ada kerangka model. Itu model dari siapa itu? ANP yang hasil wawancara itu. Iya, yang Promovenda yang buat, ibu yang buat. Nah ini mestinya tadi disajikan Di sini. di ini sama ini di 204 ini kan jadi ketika tadi presentasi. Jadi tolong nanti ketika promosi dokter jangan seperti membaca. Nah ini kerangka model dan pengolahan data melalui aplikasi
analisis metode proses ini AMP ini itu disajikan. Jadi presentasinya itu enggak terlalu sederhana gitu ya. 10 sampai 20 menit. Enggak, justru nantinya ibu hanya banyak baca, justru banyak baca tuh menghabiskan waktu. Tapi kalau ibu nyampaikan hanya ini slide di halaman 204 ini dari awal seperti ini umpamanya ya kan. Jadi kayak gini, saya kayak mengajar di kelas aja kan? Iya, gitu. Anggap aja siswa itu ya. Iya, para penguji itu jangan Apa siswa? dianggap penguji dalam Anggap arti aja siswa, ya. Tapi anggap itu murid kita, siswa-siswa kita dalam hati tapi Jadi PD-nya buat ya. Iya. supaya PD-nya keluar. Tapi kalau ibu membaca tadi dari A sampai Z sampai Pak Suryadi ini kok gak slide, karena yang ini audien itu melihat slide paparan gitu. Jadi justru buat paparan yang menarik. Nah itu bicara di kerangka model ini sudah selesai tadi, ya. Ini cara bacanya seperti apa itu dijelaskan, tahapan-tahapan ini kan sudah ada nih di 204 juga. Ini tinggal itu saja itu menarik menurut saya. Sampai kertas ya. Iya, nggak usah pakai sampai 10 halaman itu bacain itu Pak. Sampai jatuh ke atas. Jadi gitu ya Bu ya. Sebelum Nah, jadi karena nanti pada ujian promosi itu kan kita ingin mempromosikan ibu ya, di sini kita nggak apa-apa bicara sampai detil Pak Suryadi tadi itu hal yang biasa supaya kita kita ingin mengantarkan ibu Promovenda itu layak untuk menjadi doktor manajemen pendidikan Islam. Jadi seperti itu. Jadi mohon paparannya dibuat menarik juga. Karena tadi cuma ini aja, umpamanya pembahasan ini udah panah-panah begitu terus saya di sisi ibu baca, gitu kan. Nah itu jadi paparannya ruhnya nggak dapet, isinya nggak dapet tadi itu. Ya, jadi gitu ya strategi ini kita bicara strategi lagi. Strateginya Promosi tuh dokter. seperti itu untuk promosi dokter ya. Latihan dulu nih, Prof. Ya latihan sama selesai dulu. Perlu itu, Pak. Ya, nanti kita Iya. brief. Supaya juga Ustaz Saifulnya semakin mantap punya mahasiswa. Wah. Didikannya Pak Prof Hendra sama Ustaz Saiful kok. Mantap. Ya, mantap. Wah. Menggunakan alat ujian. Gitu. Jadi sederhana aja Bu presentasi, tetapi memperlihatkan ibu menguasai. Nah proses ibu yang sudah jalani itu kan membuat ibu semakin kuat dan membuat ibu semakin apa ya? Ya itulah ya biasalah proses itu dijalani dengan berbagai hambatan. Tapi kan hasilnya insya Allah sesuai dengan proses itu gitu ya. Insya Allah. Nah mudah-mudahan bisa lihat juga hasil dari Dewan Penguji. Oke. Nah, alhamdulillah Ibu ujian pada hari ini ya dengan Promovenda Izati dengan nomor pokok mahasiswa 2018-19-008 dengan nilai kumulasi 525,5 dengan nilai sementara ya Bu ya. Nilai sementara 87,58 karena nanti kita akan melihat dari penilaian juga dari Prof Masitov ya nanti untuk menyusul. Jadi saya ke dengan rumahnya, nilai untuk saya ke rumahnya. nanti berkoordinasi. Ya sementara ini di sini sudah dinyatakan. Terima kasih kepada Dewan Penguji, Prof Rusmin, Bu Oneng dan Pak Suryadi, dan tentunya kepada promotor dan kopromotor yang sudah membimbing. Kami ucapkan terima kasih dan juga sudah memberikan nilai ya dan menyatakan ibu lulus. Alhamdulillah. Kita berikan tepuk tangan. Baik, kita tutup ujian tertutup ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.